Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, mayat bayi yang diduga lahir prematur ini ditemukan warga di pinggir sawah. Di dalam kantong plastik yang membungkus jasad mungil itu terdapat secari kertas dan uang. Warga heboh saat mendapati mayat bayi berada dalam kantong plastik di pinggir jalan Kampung Manggu Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan mayat bayi laki-laki ini pertama kali diketahui oleh warga yang sedang berolahraga melintasi jalan. Kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya telah membiru dan terdapat bercak merah di pipinya. Ada secari kertas yang diduga tertulis nama sang bayi dan uang Rp100.000. Anak malang ini kemudian dibawa ke puskesmas. Diperkirakan ia lahir prematur, berusia sekitar 7 hingga 8 bulan. Kondisinya si bayi sudah tidak bernyawa, sudah biru, sudah lebam mayat gitu ya, sudah lebam mayat. Ada luka nggak Pak? Luka tidak ada. Jenis kelamin dan umurnya Jenis itu kelamin laki-laki sekitar umur 8 bulan atau 7 bulan 8 bulan, kenapa keterangan dari dokter prematur. Untuk mengetahui siapa yang membuangnya, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Astagfirullahaladzim, sungguh ironi ya. Di satu sisi banyak orang yang mengharapkan mendapatkan anak tapi belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ini ada yang sudah dititipkan anak justru malah dibuang begitu saja sampai meninggal dunia. Ya Ustaz, ini konsekuensinya apa nih buat orang tua yang sudah diberikan titipan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi justru dengan tega membuang bayinya? Ya, na'udzubillah min zalik, Mas Dani. Ya, kemungkinan ada 3 faktor seseorang membuang anaknya atau bayinya. Pertama, dia aib, malu dengan aibnya. Padahal aib itu untuk kedua orang tua, bukan untuk bayi. Bayi itu suci, bayi itu fitrah, bayi itu menguntungkan dunianya dan menguntungkan akhirat. Atau biasanya alasannya ekonomi, tidak mampu mengasuhnya. Padahal Allah ingatkan di surat Al-Isra ayat 15, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Sungguh kalian jangan sekali-kali membunuh anak kalian, bayi kalian karena kalian takut fakir, tidak mampu mengasuhnya. Padahal Allah yang akan mengkaruniakan rezeki kepada bayi dan kepada kalian, wahai para orang tua. Atau faktor yang ketiga adalah memang faktor tidak bertanggung jawab. Nah, kalau alasan tidak bertanggung jawab, Allah akan meminta pertanggungan jawab. Kalaupun kita, maaf, mungkin para orang tua sudah terlanjur berbuat salah, maka tetap kesalahan itu hanya untuk kedua orang tua. Tidak boleh dibebankan kepada bayi. Bayi tetap wajib diasuh, wajib dipelihara. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, siapapun yang sengaja ya memadorotkan bayinya, baik dengan membuangnya atau membunuhnya atau mencia-siakannya, tidak menjalankan hak bayi itu, tanggung jawab sebagai orang tua ia tidak jalankan, maka di dalam neraka jahanam nanti ia akan dimintai pertanggungan jawab. Seperti mana dahulu ada tradisi buruk di masa jahiliyah, anak dikubur hidup-hidup, wa idzal mau'u su'ilat, dan nanti anak-anak yang dikubur sekarang dibuang, anak-anak yang dibunuh akan ditanya, kenapa kamu nak dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Padahal membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa besar dosa mereka yang mensia-siakan amanah Allah, rezeki dari Allah. Seharusnya kalau ada masa lalu, sudah ia bertobat kepada Allah, namun ia tetap menjaga, mengasuh, membesarkannya. Insya Allah anak ini akan menjadi penyelamat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, sudah jaminannya neraka jahanam ya buat orang yang membuang anak, membunuh anak atau bahkan menelantarkan anak, ini sudah neraka jahanam. Tapi Ustaz, misalnya ini kedua orang tua ketika mereka berbuat salah, anaknya berbuat salah, takut malu, tidak mau bertanggung jawab, langsung anaknya dititipkan ke kakek neneknya. Mereka pergi. Nah, ketika anaknya besar, tumbuh sehat, besar, mereka kembali dan merasa bersalah dan berusaha untuk tobat. Apakah mungkin mereka masih bisa bertobat dan disucikan kembali kesalahannya itu? Ya, disinilah surat yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Mas'ud mengatakan ayat yang paling aku sukai, yang paling aku harapkan, arja ayatin fi kitabillah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah
Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Semua dosa Allah maafkan, Allah ampuni. Seseorang yang pernah berlaku tadi ya, mensia-siakan anak, menelantarkan, kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobatnya ia buktikan. Ia mengakui kesalahannya, ia berusaha untuk berbuat baik, ia tidak mengulangi lagi keburukannya, maka Allah tetap akan mengampuninya. Kenapa Allah mengampuni? Karena rahmat Allah lebih besar dari murkanya sebagaimana di dalam hadis kursi. Namun harus tobat nasuha Mas Dhani. Tobat yang sungguh-sungguh. Jangan tobat kemudian dia mengulangi lagi. Itu namanya tobat sambar. Na'udzubillah. Baik, jadi masih ada kesempatan ya buat para orang tua yang mungkin pernah menyiakan anak untuk kembali ke jalan yang fitrah dan bisa dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi Ustaz, misalnya seperti ini, saya ajukan pertanyaan lagi ya Ustaz. Misalnya, ketika orang tua ini berusaha untuk tobat, dia mungkin ingin meminta maaf kepada sang anak, tapi sebelum bertemu, anaknya sudah meninggal dunia. Atau sebaliknya, sebelum dia meminta maaf kepada sang anak, dia meninggal dunia. Apa yang terjadi Ustaz? Ya, inilah uzur yang dikatakan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Imam Nawawi mengatakan jika kedua orang melakukan kesalahan dan tentu yang melakukan kesalahan ingin meminta maaf. Yang diperlakukan salah wajib memaafkan. Namun salah seorang dari keduanya sudah meninggal dunia, maka itu ada maaf Allah Subhanahu wa taala. Atau jika masih ada ahli warisnya, ia meminta maaf kepada ahli waris. Tapi kan tidak mungkin karena ini orang tua dengan anak. Manakala memang anak sudah meninggal dunia, maka tobatnya adalah tobat langsung memohon ampun kepada Allah, karena berarti sesungguhnya ia ingin bertobat. Dia sudah nawaitu tobat, tapi betul anaknya sudah meninggal dunia. Seperti pula yang terjadi pada seseorang yang pernah membunuh 100 nyawa. Dan tentu ia tidak mungkin minta maaf karena waktunya sudah tidak mungkin, dan kemudian ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya.